Jika mantan juara divisi kelas ringan Khabib Nurmagomedov akan kembali ke dalam oktagon untuk menjajal pertarungan, maka The Eagle harus berpindah ke divisi kelas berat ringan. Paddy Pimblett, petarung asal Inggris, baru-baru ini menanggapi komentar dari beberapa penggemar tentang alasannya untuk sementara ini tidak akan melawan petarung yang berperingkat di divisi kelas ringan. Ciryl Gane, pasca kemenangannya melawan Taito Iwasa, mengungkapkan siapa petarung yang ingin dilawannya untuk pertarungan berikutnya, dan hanya ada satu petarung yang dia tidak ingin melawannya. Audio Jungle. Pada episode terbaru podcast The Joe Rogan Experience, mantan juara kelas welter UFC Kamaru Usman dan Joe Rogan membahas peluang Khabib Nurmagomedov untuk kembali melangkahkan kakinya ke oktagon. Dan menurut Usman, fakta bahwa orang-orang terus mendambakan kembalinya Nurmagomedov itu hanya akan membuat The Eagle menjadi lebih mudah untuk tidak melakukannya. Rogan kemudian mengajukan pertanyaan yang paling jelas kepada Usman tentang peluang Khabib untuk kembali bertarung ke dalam oktagon jika Islam Makhachev kalah, dengan mengatakan, apa yang akan terjadi jika Charles Oliveira mengalahkan Islam Makhachev? Apakah dia akan memanggil Khabib? Menanggapi apa yang telah dipertanyakan Joe Rogan, kemudian petarung yang baru saja menyerahkan sabuknya kepada Leon Edwards itu menjawab bahwa peluang Khabib Nurmagomedov untuk kembali ke divisi ringan dirasanya telah menjadi sangat suram. Pasalnya, Usman membandingkan Khabib dengan beruang, dengan maksud bahwa sekarang mantan juara divisi ringan itu kini telah menjadi petarung divisi kelas berat ringan yang sah untuk saat ini. Ungkapan ini pun dijelaskan Usman kembali dengan mengatakan kepada Joe Rogan, lebih mudah bagi Khabib untuk mengatakan tidak. Pertama-tama, aku tidak berpikir dia turun menjadi 155 pon lagi. Tidak mungkin sekarang. Dia besar, dia kelas berat ringan. Tidak mungkin dia turun. Dan dia adalah petarung kelas berat ringan yang solid. Dia menahan kelas berat ringan dan mengirimkannya. Dia beruang, dia seperti beruang kekar yang pendek sekarang. Ya, sekarang tidak ada cara dia kembali lagi ke 155 pon. Kata Usman menjelaskan keadaan terkini dari Khabib Nurmagomedov. Presiden UFC Dana White awalnya menganggap itu sebagai keputusan emosional dari Nurmagomedov dan melakukan beberapa upaya untuk membawanya kembali. Namun, White sekarang tampaknya menerima bahwa mantan raja kelas ringan UFC itu telah pensiun untuk selamanya. Bahkan Presiden UFC itu pun tidak henti-hentinya untuk menggoda sang mantan juara agar sudi bertarung kembali di oktagon. Hingga pernah sekali Dana White menawarkan satu pertarungan saja, dan pertarungan itu hanya pertandingan grappling. Namun, tetap saja Khabib menolak rencana bos UFC itu. Aku baru saja menghubunginya baru-baru ini untuk melihat apakah dia tertarik pada suatu, dan dia sepertinya, aku sudah pensiun, saudaraku. Aku sudah selesai, aku tidak berpikir Khabib pernah kembali. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Aku mencoba membuatnya melakukan pertandingan grappling, dan dia mengatakan, aku sudah selesai dan aku sudah pensiun. Aku pikir ketika ayahnya meninggal itu adalah penutup baginya, dan dia hanya fokus melatih orang lain dan membantu mereka menjadi juara dunia, kata Dana White di sebuah acara podcast baru-baru ini. Paddy Pimblett telah menyarankan bahwa dia tidak akan bertarung dengan petarung berperingkat di divisi kelas ringan UFC untuk 1 atau 2 tahun terhitung sejak dia melakukan debut UFC-nya pada bulan September 2021. Meskipun The Paddy telah berkompetisi dalam 3 pertarungan sejauh ini dan memenangkan masing-masing pertarungan itu melalui penghentian. Namun, para pengkritik Liverpudlian itu berkali-kali menunjukkan bahwa dia belum membuktikan keberaniannya melawan top 15 UFC di kelas ringan. Namun hal ini dijelaskannya menanggapi apa yang telah diklaim publik kepadanya dalam edisi podcast Hot Boxing dengan Mike Tyson. Berbicara kepada legenda tinju Mike Tyson, Pimblett mengklaim bahwa dia tidak terburu-buru untuk bertarung dengan peringkat ringan, dengan mengatakan, tidak, dan aku mungkin tidak akan melakukannya selama 1 tahun atau lebih.
Katanya menjelaskan alasannya dibalik dari banyaknya pertanyaan tentang potensi pertarungan Pimblet ke depannya. Tyson kemudian menimpali dan menunjukkan bahwa dia berada di jalan yang benar dan harus terus bekerja dan mengumpulkan pengalaman berharga. Dan dari ungkapan mantan juara tinju dunia ini, Pimblet pun akhirnya menjelaskan kembali, "Ya, aku mungkin tidak akan melakukannya untuk 1 atau 2 tahun lagi, karena tidak ada gunanya terburu-buru. Aku baru berusia 27 tahun dan aku akan terus membangun." Jelasnya kembali dengan perincian dari maksud dan tujuannya. Dan saat ini, tidak jelas siapa yang akan dihadapi Paddy Pimblett dalam pertarungan berikutnya. Terlepas dari itu, banyak yang memperkirakan The Paddy akhirnya menjadi mega bintang UFC asalkan dia melanjutkan jalan kemenangannya. Namun meski demikian, setelah debut UFC-nya, Paddy Pimblett menegaskan bahwa dia tidak akan melawan lawan yang berperingkat yang lebih tinggi, kecuali dia diberi kenaikan gaji oleh UFC. Kabarnya, dia baru-baru ini menandatangani kontrak baru yang kemungkinan akan memberinya bayaran yang jauh lebih tinggi daripada pertarungan UFC awalnya. Ciryl Gane berharap untuk pertarungan besar setelah kemenangan KO-nya di ronde ketiga atas Tai Tuivasa di UFC Paris. Gane yang baru saja mengalami sekali kekalahan pertama dalam karir pro MMA-nya. Dia gagal dalam upayanya untuk menjadi juara kelas berat UFC yang tak terbantahkan melawan Francis Ngannou pada bulan Januari silam. Namun Gane membersihkan dirinya dan mulai berlatih melawan Tuivasa pada tanggal 3 September lalu, dan hasilnya adalah kemenangan akhir untuk mantan juara kelas berat UFC sementara itu. Dan dari kemenangannya ini, Gane ingin mendaftar untuk pertarungan terbesar. Selama konferensi pers pasca pertarungan UFC Paris, ia mengungkapkan kegembiraan atas kedatangan Jon Jones yang direncanakan di kelas berat. Dan bagi Gane, pertarungan melawan dengan mantan juara kelas berat itulah yang paling membuatnya menjadi penasaran. Dari alasannya ini, Gane mengatakan, memiliki Jon Jones di divisi ini akan membuat lebih banyak cahaya, dan divisi ini akan semakin bersinar. Itulah mengapa aku sangat senang memiliki orang ini di divisi ini. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Orang-orang membicarakan Steve Miocic melawan Jones, tapi aku ada di sini. Aku tidak punya jawaban yang bagus tentang siapa yang berikutnya, tapi mungkin melawan Jon Jones untuk hype dan untuk uang. Katanya mengungkapkan alasan dibalik keinginannya untuk melawan Jon Jones. Namun petarung Perancis itu juga kembali mengungkapkan jika dia juga akan senang jika lawan berikutnya adalah Steve Miocic. Dan hanya ada satu petarung di kelas berat, di mana Ciryl Gane tidak ingin berbagi keterampilan bertarung di oktagon dengannya saat ini. Dan dia pun mengungkapkan orangnya dengan mengatakan, "Aku pikir mungkin Steve atau Jones akan menjadi yang berikutnya. Namun maaf bro, jika aku punya pilihan, itu bukan Curtis Blaydes. Ini potensi uang yang tidak pintar." Ungkapnya kembali menjelaskan siapa calon lawan berikutnya yang disenanginya, asal jangan dengan Curtis Blaydes. Gane adalah petarung yang dikenal memiliki kesabaran, jadi jangan berharap dia akan langsung menggebrak meja untuk menuntut apapun dari UFC, dan dia kemungkinan akan bersikap tenang sebelum Mak Comblang UFC memanggilnya lagi untuk berdansa di oktagon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.